Hai hai hai, welcome back to Podcast Adigana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sekanilan. Kita bertemu lagi di episode keempat Podcast. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Sebelumnya mungkin kalian udah kenal dong sama siapa saya. Apa perlu saya perkenalan lagi? Oke. Baik, perkenalkan, saya Sekar Ayu Amira. Di sini saya sebagai host dan pembawa acara, dan pastinya saya tidak sendirian ya teman-teman. Di sini saya mengundang narasumber, yaitu ada Pak Zain. Assalamualaikum Pak Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sekar. Gimana nih kabarnya Pak Zain? Alhamdulillah sehat, selamat. Ya, mudah-mudahan selalu lebih baik. Alhamdulillah, amin. Oke, Pak, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama ya, Kak. Iya. Baik. Apa sih Pak definisi tentang gambaran Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang Rasulullah lakukan saat perjalanan ini? Oke, ini pertanyaannya, jawabannya sebenarnya panjang kali lebar. Tapi karena kita dibatasi durasi, saya akan membuat kalimat yang mudah-mudahan simpel tapi bisa merepresentasikan jawabannya. Isra dan Mi'raj itu kalau ditranslate, diterjemahkan, Isra perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj itu adalah naik. Mi'raj itu naik perjalanan Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis di Palestina ke Sidratul Muntaha. Itu secara definisi. Tetapi kalau kita menilik lebih jauh tentang memahami tentang Isra Mi'raj, Isra Mi'raj itu adalah sebuah representasi dari sebuah perjalanan spiritual Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sebuah pertanda pengakuan dan sebuah pendelegasian dari apa yang harus dilakukan umat Islam terhadap Tuhannya. Ya, dalam hal ini salah satunya adalah perintah Allah tentang sholat 5 waktu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Sekar. Lalu yang Rasulullah lakukan saat perjalanan ini tuh apa ya, Pak? Ya, Mbak Sekar ketika bertanya seperti ini bisa jadi jawaban saya dengan jawaban beberapa mungkin narasumber yang mungkin memberikan jawaban bisa jadi akan cukup berbeda. Tetapi dalam pemahaman saya, ketika Mbak Sekar menanyakan apa yang dilakukan itu by fisik atau by ruh gitu ya. Dalam beberapa riwayat, apa yang dilakukan Nabi tentu melakukan sebuah perjalanan yang secara logika, secara logik itu tentu tidak masuk akal. Bagaimana seorang manusia secara fisikly bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang begitu jauh dan mengalami banyak peristiwa yang sangat banyak, sangat memberikan pelajaran bagi umat manusia. Sehingga apa yang dilakukan Nabi melakukan sebuah perjalanan, dan di mana perjalanan ini Nabi bertemu dengan banyak gambaran, banyak ilustrasi, banyak Nabi dan Rasul sebelum sampai Nabi mendapatkan sebuah keputusan final, yaitu dalam bacaan kita ketika kita sholat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu adalah dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian dilanjutkan, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi kemudian jawab, assalamu alaina
wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian Nabi melanjutkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dialog ini diabadikan dalam bacaan setiap umat Islam ketika sedang melakukan tahiyat. Kira-kira begitu. Wah, baik Pak. Lalu mengapa Rasulullah harus melakukan perjalanan Isra Mi'raj, dan apa sih Pak yang membuat Rasulullah itu harus melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini? Ya, dalam perspektif yang saya pahami, perjalanan Isra Mi'raj ini memiliki nilai-nilai yang luar biasa, sehingga memberikan semacam pembatas. Al-halalu bayyinun wa haramun bayyinun. Artinya apa? Allah memberikan gambaran ini loh. Nanti ketika orang melakukan perbuatan baik akan dibalas seperti ini. Ini loh, orang yang berbuat jahat, menggunjing, berzina, memakan harta orang lain tanpa hak, seperti ini. Jadi Nabi diberikan ilustrasi, diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala tentang akibat-akibat bagi umatnya yang dilakukan di dunia, yang baik seperti ini, yang buruk seperti ini. Dan sampai Nabi mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu kepada umatnya. Itu adalah sebuah solusi di mana Allah memberikan semacam petunjuk bagi umat manusia yang mahalul khotok wa nisyan. Kita sebagai manusia itu yang memang sering lupa, sering hilaf, dan diulang-ulang. Maka salat itu sebagai semacam refresh kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala sehari 5 kali. Bayangkan kalau manusia itu tidak di refresh, tidak diingatkan, ya bisa jadi manusia itu akan masuk ke dalam sebuah perangkap godaan setan yang selalu menuruti nafsu, keinginan-keinginan materi, keinginan duniawi. Dan itulah manusia, sehingga Allah memberi solusi Isra Mi'raj. Dan salah satu hadiah yang sampai detik ini kita lakukan adalah perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Seperti itu. Oh, baik Pak. Lalu Pak, saat menerima perintah sholat 5 waktu itu, kenapa Rasulullah sendiri harus naik ke Sidratul Muntaha Pak? Bukankah Allah bisa memberikan perintah ibadah seperti berpuasa, berkorban, haji, dan sebagainya melalui malaikat Jibril? Jadi ada setidak-tidaknya, kalau pertanyaan kenapa harus ke Sidratul Muntaha, Allah bukankah bisa melakukannya secara langsung, lebih cepat, lebih praktis, ya kira-kira kan begitu. Kenapa harus seperti itu? Ada setidaknya yang saya pahami dalam 2 perspektif. Satu, menunjukkan betapa sakralnya perintah sholat 5 waktu, ya. Sholat 5 waktu itu menjadi sebuah pertanda dalam sebuah riwayat ketika manusia nanti sudah meninggal, dia akan dihisab di mizan, dan amal yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Ketika sholat seseorang baik, maka insya Allah amal-amal di belakangnya juga akan baik. Dan jika buruk, maka amal-amal yang berikutnya juga kemungkinan besar juga akan buruk. Satu itu. Yang kedua, kenapa harus Mi'raj? Kenapa harus ke Sidratul Muntaha? Ya, artinya ini sebagai sebuah pelajaran, tidak saja bagi Rasulullah, tetapi juga bagi umatnya, menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala punya eksistensi yang luar biasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada saat itu belum ada Apollo, belum ada kapal terbang, belum ada handphone, belum ada internet, tetapi Allah menunjukkan betapa Allah Maha luar biasa, bisa membuat perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam semalam, yang kemungkinan besar itu tidak lebih dari 12 jam, dan mengalami banyak hal. Tentu ini menunjukkan bahwa Allah itu maha luar biasa, dan teknologi manusia sehebat apapun sampai detik ini belum pernah bisa mengalahkan mukjizat Nabi Muhammad, kebesaran Allah SWT. Salah satunya peristiwa ini. Kira-kira begitu Mbak. Jadi ada 2 alasan utama yang saya paham. Baik Pak.
ngomong-ngomong soal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah dakwah Nabi ini pernah ditolak oleh orang-orang yang berada di situ? Dakwah Nabi? Ya, Mbak. Kalau saya bercerita tentang dakwah itu kan mengajak ya, Mbak. Mengajak. Jadi apa pernah ditolak? Wow, di awal-awal segala sesuatu yang baru itu pasti akan mengalami penolakan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita bahwa segala sesuatu yang di awal, di startnya, di beginningnya, itu selalu mengalami hal yang berat. Sama dengan Rasulullah. Ketika di awal Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira, berat tidak? Sangat berat. Walaupun setelah itu Nabi merasa biasa. Ketika Nabi menyampaikan dakwah kepada umatnya, tentu banyak mengalami penolakan. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu stres, gila, sudah sinting, dan lain-lain. Difitnah, dihujat, bahkan Nabi pernah diboikot. Ya, begitu beratnya. Sampai ada rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW, ya, yang dipimpin oleh Suraqah bin Malik. Begitu kerasnya penolakan terhadap Nabi Muhammad SAW. Tetapi, ya, Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang tidak menyerah, orang yang terus berpegang teguh pada tali-tali kebenaran dari Allah SWT, insya Allah akan menemui kemenangannya. Dan Allah menunjukkan itu. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi menjadi seorang pemimpin negara, kepala pemerintahan, pemegang kunci Baitul Mal, panglima perang. Dan Nabi kembali ke kota Mekah. Kembali ke kota yang pernah memfitnah beliau, mendolimi beliau, ya. Tetapi Nabi tidak melakukan balas dendam. Nabi menyampaikan semua orang yang masuk rumah, laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya dilindungi. Semua yang masuk Masjidil Haram semuanya dilindungi. Betapa Nabi memberikan gambaran, Nabi berdakwah dengan cara yang baik, yang elegan, yang bisa kita tiru. Jadi kita sebagai umatnya mudah-mudahan bisa mencontoh beliau. Ketika kita dalam kebaikan, mudah-mudahan jangan pernah berputus asa, apalagi menyerah. Kira-kira begitu. Baik, Pak. Nah, mungkin kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW pastinya ingin berbagai rasa. Gimana sih sakitnya hati Rasulullah sampai mungkin Allah sendiri, ya Pak, yang menghiburnya? Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita bercerita tentang penderitaan Nabi Muhammad SAW, ya tentu kita bukan apa-apa ya. Kalau dibandingkan, kalau kita komparasikan, sehingga Nabi yang begitu kuat, begitu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini terkadang sisi kemanusiaannya juga muncul, ya, merenung, bermuhasabah, ya. Dan sekali lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan eksistensinya, ya. Allah selalu berada di hati orang-orang yang tulus, ikhlas, beriman, beramal baik untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu berlaku bagi semua umat Nabi Muhammad yang tulus, ikhlas. Saya yakin seperti itu, Mbak. Jadi ketika Nabi yang tulus, ikhlas seperti itu, Allah menjawab doa-doanya. Kita yang hari ini tulus, ikhlas, berjuang tanpa pamrih, ya, tanpa mengharap pujian, imbalan secara materi, insya Allah doanya, insya Allah harapannya, insya Allah keinginannya akan dimudahkan, diijabah, dan diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi istilahnya never give up. Istilahnya itu kita jangan berputus asa, ya. Dalam bahasa Al-Quran itu jangan pernah berputus asa. Iya. Kira-kira begitu. Baik, Pak. Tadi kan waktu di awal tadi disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Yeah. Nah, bisa dong Pak kasih motivasi kepada teman-teman Potska yang nonton video ini, gimana nih
caranya untuk bisa sholat 5 waktunya ini bisa lebih rajin lagi? Ya, Mbak Sekar dan yang menonton Potska, ya Potska ya Putri Iya, ya. benar. Oke. Kalau kita bicara tentang tips dan trik bagaimana kita bisa sholat 5 waktu di awal waktu dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, ya. Tentu itu sebuah proses, Mbak. Proses yang diawali pertama harus kita awali dengan mahabbah dulu. Kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa itu, insya Allah yang berat berasa ringan, yang jauh berasa dekat, ya. Dengan menghadirkan Allah dalam hati kita, ya insya Allah salat itu berasa ringan, insya Allah, ya. Jadi itu dulu, mahabbah dulu. Setelah punya mahabbah, punya kecintaan, yang kedua, ya kita berada di komunitas yang mudah-mudahan support terhadap kita, ya. Kalau teman-temannya semuanya sholat, kita nggak sholat, itu berasa gimana gitu. Jadi itu secara emosional nge-push kita untuk manusia itu pasti ada rasa nggak enaknya gitu. Ya misalnya saya di pondok nih, jam 3 semuanya bangun qiyamul, saya nggak bangun kayaknya gimana gitu. Itu yang kedua. Jadi bagaimana membuat circle yang positif yang sekiranya bisa membentuk karakter dan habit kita yang mudah-mudahan positif dalam sisi sholat. Yang ketiga, mungkin ini bisa kita lakukan. Kita mungkin bisa melihat dari sisi orang yang lebih baik, ya. Jadi coba kita mencari pelajaran orang-orang yang lebih baik daripada kita, ya. Mosok dia bisa sholat tepat waktu, saya nggak bisa. Ada orang sukses banyak sholatnya tepat waktu, kenapa kita tidak bisa? Harusnya kita bisa dong gitu. Jadi iri dalam sesuatu yang positif itu menurut saya baik, ya. Jangan iri yang nggak sholat, nggak sholat kaya raya, tidak seperti itu ya. Tapi kita selalu berlomba-lomba fastabiqul khairat, ya, kepada orang-orang yang baik, ya. Dan yang terakhir, Mbak, tentu menurut saya kuncinya adalah kita sering berdoa, kita sering memohon, kita sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sehebat-hebatnya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Jadi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita itu siapa? Kita itu apa? Okay? Kita itu bukan apa-apa. Jadi orang sholat itu juga sebenarnya karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehebat apapun dia, ketika Allah tidak memberikan dia hidayah, Allah tidak memberikan petunjuk, ya nggak bisa. Kira-kira begitu. Jadi kita bisa masuk surganya Allah, kita dapat kebaikan itu sebenarnya karena rahman rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Jadi kalau kita komparasi nih, ya ini saya ilustrasikan, orang kerja di pabrik gaji UMR Semarang katakanlah 3.500.000 misalnya, itu setahun berapa, Mbak? 42 juta ya, 42 juta. Itu nggak dia apa-apain, belum bisa beli mobil baru, Mbak. Ya kan? Paling second bisa. Nah, surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kerja di pabrik itu berangkat jam 7 pulang jam 4. Telat disengeni, kerjanya nggak bener dimarahi, nggak berangkat 3 hari nggak izin di SP, besok dikeluarin. Ya, Mbak? Itu gajinya segitu. Kita menginginkan surga yang nilainya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita sholat leda-ledi, tadarus saja enggak. Kadang bicara ngerasani orang, bicara kasar, kotor, terus kita mengharap masuk surga. Ya gimana gitu, susah, Mbak. Makanya mudah-mudahan kita selalu dengan sholat ini, dengan Isra Mi'raj ini jadi momentum kita untuk merendah hati, untuk bisa introspeksi diri, ya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan belas kasihnya kepada kita. Ya, amin. Kira-kira begitu, Mbak. Baik. Nah, itu tadi ya teman-teman, kita sudah berbincang banyak tentang mengenai peristiwa Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah tentang apa yang sudah tadi dijelaskan, dan semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, wah tak terasa ya nih Pak Zain. Oh ya, sudah selesai ya? Iya, sudah selesai untuk sesi berbincang-bincangnya.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Zain karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang udah nonton podcast ini sampai habis. Tetap nantikan podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, 'cause baby